Waringin Timur meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas dengan menganggarkan 960 juta rupiah untuk peremajaan sistem lalu lintas traffic light. Saat ini sistem traffic light masih menggunakan sistem tahun 2000-an ke bawah, meskipun sistemnya sudah sangat ketinggalan, sering macet dan gangguan saat cuaca buruk. Karena itu Dinas Perhubungan Kota Waringin Timur telah menganggarkan sebesar 960 juta untuk perbaikan atau pemeliharaan traffic light tersebut. Namun saat ini hanya ada 3 titik yang diutamakan, yaitu simpang Jalan Ahmad Yani, Rahadi Usman, kemudian Jalan Ahmad Yani, HM Arsyad, dan MT Haryono. Raihan Syah menyebutkan traffic light sebelumnya masih menggunakan sistem lama yang sudah usang dan sering mengalami error. Karena itu perlu diganti dengan teknologi digital terkini. Sistem baru ini diharapkan lebih tangguh dan tahan terhadap gangguan bahkan dalam kondisi cuaca buruk. Pemilihan ketiga titik tersebut didasarkan pada hasil kajian lalu lintas dan pertimbangan tingkat kepadatan serta kecelakaan yang mengungkapkan jalur tersebut dinilai jalur padat dan rawan kecelakaan. Seperti apa itu, Pak? Jadi untuk traffic light yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur tahun ini kita ada peremajaan untuk traffic light serta sistemnya, karena yang ada itu sudah di sekitar tahun 2000 ke bawah lah kemarin. Jadi dari segi sistem dana sudah sangat ketinggalan, sehingga kita peremajaan dan 3 titik ini yang kita lakukan secara bertahap. Pertama di titik Ayani Rahadi Usman, kedua itu di Ayani HM Arsyad, dan ketiganya MT Haryono yang 3 titiknya itu. Dan dari 3 titik itu sudah sampai saat ini pengerjaan ada yang sudah 90% dan masih ada yang 50%. Artinya sudah berjalan untuk tahun ini. Jadi intinya peremajaan dari sistem yang lama dengan termasuk juga fasilitas pendukungnya, tiangnya juga sudah kita menggunakan galvanis yang memang sudah standar, artinya sampai kapanpun itu akan bisa bertahan di segala cuaca. Pak, kalau perbedaan dengan yang sebelumnya seperti apa, Pak? Kalau yang sebelumnya itu masih menggunakan, kalau di digitalisasi itu ada sistem namanya apa itu lupa saya, cuman itu sudah dengan pola lama sehingga kita lihat banyak yang sering macet. Setiap cuaca atau apa, gangguan apa, dia akan macet. Tapi dengan sistem ini kita coba nantinya, mudah-mudahan dengan sistem ini sama di kota-kota besar itu, mudah-mudahan itu, dan tingkat untuk kemacetannya sangat rendah di luar misalkan bencana alam dan lain sebagainya gitu. Dan tahun ini dari DPA kemarin, pagu di DPA itu memang ada untuk 3 titik itu 1,17 dan setelah dilakukan pelelangan itu nilainya 960 sekian juta untuk pelelangan. Dan ini pelaksananya adalah PT Malala ini spesifikasi untuk traffic light yang ada di Indonesia. Kalau dipilihnya 3 titik itu apakah memang karena arus lalu lintas yang padat atau ada hal lain, Pak? Dari segi kajian teman-teman khususnya dari bidang LLA, lalu lintas angkutan jalan, dari 3 titik itu ada kita melakukan kemarin yang namanya itu analisa dampak lalu lintas. Jadi 3 titik itulah yang memang jalur-jalur utama yang sering banyak dilalui oleh masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur, dan sering juga kayak Simpang 3 itu kan sering terjadi kecelakaan dan sebagainya. Dan kemarin sudah bersama dengan pihak instansi terkait, dalam hal ini Polres Kabupaten Kota Waringin Timur, lantas menentukan titik-titik itu melalui rapat khusus yang berkaitan dengan teknis tersebut. Di mana aja titiknya? Titiknya di mana aja? HM Arsyad Rahadi Usman, HM Arsyad Ayani, dengan yang di MT Haryono HM Arsyad yang udah sayang lah itu perumahan. Pak, itu sudah dimulai sejak kapan dan target selesainya kapan, Pak? Kalau di dalam kontrak itu mulai di awal Mei kemarin, tanggalnya selesai kontrak, dan berakhir pelaksanaannya di pertengahan bulan Juni, ditambah nanti dengan pemeliharaan.
Dan alhamdulillah sampai saat ini saya katakan tadi ada 2 titik, Radi Usman, Yani Radi Usman, terus di Mulyono itu sudah 90%, tinggal yang di Ayani Haimasat yang masih 50% pengerjaan sampai dengan hari ini. Dari pantauan CCTV di titik-titik lokasi yang direncanakan tampak traffic light secara fisik, kondisinya bagus dan baru seperti di Jalan Persimpangan HM Arsyad dan MT Haryono masih tergolong baru. Demikian pula di pertigaan Jalan HM Arsyad dan Ahmad Yani juga masih tergolong baru, begitu pula di persimpangan Jalan Ahmad Yani dan Rahadi Usman juga masih tergolong baru. Namun masih ada lokasi persimpangan padat dan rawan lalu lintas, tetapi traffic light-nya masih pada sistem yang lama, tampak di persimpangan Jalan Ahmad Yani dan Yosudarso. Begitu pula area rawan kecelakaan lalu lintas, tetapi belum ada traffic light terdapat di persimpangan Jalan Gatot Subroto RA Kartini. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Kolitri Subagio, Sampit TV mengabarkan.